Anda kembali menyaksikan Create Up bersama saya Prisa Sampodato dan rekan saya. Wiki Adrian dan kali ini kami akan membahas atur penggunaan energi lewat aplikasi sudah tersambung melalui video conference ada Mbak Marlin Parhusi, beliau adalah founder dan juga CEO dari Listrik. Apa kabar Mbak Marlin? Baik, selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mbak Marlin. Kita beberapa kali kayaknya udah pernah ngobrol nih ya. Tapi Iya, kemudian ada satu hal yang menarik terkait dengan pendanaan yang sudah diperoleh dari PLN kalau tidak salah ya untuk listrik beberapa waktu yang lalu. Dampak dari pendanaan ini sejauh ini seperti apa Mbak Marlin? jadi dampaknya itu adalah kita mencoba untuk kolaborasi ya dengan pihak PLN. Jadi ternyata solusi kita diterima oleh mereka. Dan saat ini juga kita lagi ongoing development untuk web dashboardnya kita, sehingga feature yang ada di aplikasi listrik ataupun web dashboard bisa lebih bertambah lagi untuk user bisa menggunakan lebih baik. Nah, bagaimana sih melihat saat ini tren pendanaan bagi startup teknologi energi berbasis berkelanjutan ini? Apakah memang cukup masif atau seperti apa? Untuk saat ini sudah mulai naik ya, saya nggak bilang sudah masif, tapi sudah mulai naik. Dulu pendanaan untuk startup energi bersih itu sangat masih minim, tapi saat ini sudah mulai banyak beberapa stakeholder, baik VC ataupun angel investor atau investor yang lain, mereka sudah mulai melirik market ini dan startup untuk energi bersih. Oke, fundingsnya apa sih Mbak? Mengapa kemudian visi pada saat itu gitu ya beberapa waktu yang lalu belum kemudian banyak melirik sektor ini untuk melakukan pendanaan? Satu karena market ini baru ya untuk energi bersih. Jadi mungkin dari pihak VC itu mereka masih melihat-lihat nih meraba-raba, karena kan biasanya kalau kita mau invest sesuatu kita harus tahu ya marketnya seperti apa, bentuknya seperti apa, sehingga mereka bisa meminim resiko dari pendanaan mereka. Jadi karena ini market yang baru, energi bersih merupakan market yang baru, dan future-nya seperti apa itu memang masih belum kelihatan, tapi yang pasti future-nya pasti akan baik karena melihat dukungan pemerintah yang cukup banyak dengan memberikan suatu policy-policy yang mulai mendukung ke energi bersih. Oke, fiturnya Anda katakan ini mengarah ke arah yang baik, tapi memang sejauh ini masih agak buram, belum terlalu kelihatan, tapi kita optimis bahwa arahnya memang sudah ke sana begitu ya. Tapi sejauh ini sudah berapa banyak sih mungkin klien korporasi atau retail yang berhasil terlayani oleh listrik ini? Kalau misalnya jumlah klien, mungkin saya tidak bisa disclose berapa jumlahnya ya. Ya. Masih ada beberapa, tapi karena kita tahu juga awareness untuk energi bersih atau sustainability, baik di industri ataupun retail, itu masih rendah. Saya tidak bilang tinggi, tapi masih rendah. Tetapi sudah beberapa perusahaan korporasi ataupun industri yang mulai melirik untuk menggunakan energi bersih ataupun manajemen energi. Dan ditambah lagi kemarin ada polisi PP yang baru di mana dari pemerintah mendorong untuk pihak industri maupun pebisnis untuk menggunakan energi manajemen di perusahaan mereka. Oke, beberapa waktu yang lalu kita juga sempat mendengar adanya beberapa potensi carbon credit bukan yang hanya berbasis plantation saja, tapi operasional perusahaan jika kemudian melakukan sustainability related practices gitu ya dapat memperoleh carbon credit dan penghematan penggunaan energi listrik ini juga bisa menjadi satu hal yang bisa dilakukan. Sebenarnya apa listrik melihat ini kita akan bahas usai jeda berikut ini ya, Mbak Marlin ya. Dan bersama bersama kami saja kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kami masih berbincang bersama Mbak Marlin Parhusi, founder dan juga CEO dari Listrik. Melanjutkan yang tadi potensi karbon kredit yang ada di Indonesia bukan hanya yang berbasis plantation, operasional perusahaan juga berkaitan dengan sustainability related practices. Juga ini bisa dilihat menjadi sebuah potensi ya untuk listrik ya, Mbak Marlin. Dan bagaimana Anda melihat ini dan bagaimana Anda memanfaatkan ini sebagai target market yang menarik ke depan? Mengenai ini memang ini merupakan potensi yang cukup besar juga untuk listrik, makanya dari itu saat ini kita lagi untuk develop more ya di
di aplikasi kita sehingga nantinya itu dari web dashboard ataupun aplikasi listrik itu bisa kelihatan atau bisa terukur berapa karbon yang sudah dihilangkan atau istilahnya dikurangi oleh pihak perusahaan tersebut atas dasar pelakuan penghematan atau manajemen energi yang telah dilakukan di perusahaan. Dan ini juga bisa sangat membantu perusahaan sendiri untuk mengkalkulasi konsumsi energinya dalam 1 bulan berapa, dan jika dikonversi menjadi karbon kredit, ini akan menjadi lebih mudah begitu ya, karena penghematannya terukur dan tercatat semua ya? Benar, jadi Oke. sehingga efisiensi yang mereka lakukan tuh tidak sia-sia. Jadi mereka bisa mencatat setiap bulannya berapa penghematan atau efisiensi yang mereka lakukan dan berapa itu convert ke karbon untuk carbon Oke. trading mereka. Dari listrik sendiri, apakah ada rencana penambahan layanan ke depan? Ya, dari kita memang saat ini kita lagi menambahkan feature dan penambahan layanan, jadi sehingga di dashboard-nya kita ataupun di aplikasi kita nantinya setelah dilakukan efisiensi itu mereka juga bisa melihat perhitungan karbonnya mereka sendiri dan itu dapat digunakan untuk pelaporan ke Oke. pihak kami. Baik, cakupan layanan listrik sejauh ini sudah kemana saja Mbak Marlin? Saat ini cakupan kita masih Jabodetabek, tapi kemarin kita juga baru menyebar nih ke Surabaya. Ada salah satu customer kita di Surabaya untuk menggunakan aplikasi kita. Jadi mudah-mudahan tahun ini bisa lebih melebar selain dari Pulau Jawa ya, di luar Pulau Jawa. Tapi untuk Oke. saat ini kita konsentrasi Jabodetabek memang. Nah, segmen mana nih yang pertumbuhannya paling signifikan? Korporasi Nah, atau retail? saat ini yang paling signifikan sih korporasi ya. Hmm. Ya retail belum, sebenarnya mereka tertarik tapi untuk saat ini belum, tetapi dari retail itu mereka paling cukup Oke, tinggi baik. penggunaan. Sebagai gambaran aja gitu ya, ketika misalnya sebuah perusahaan menggunakan jasa listrik untuk mengkalkulasi kira-kira konsumsi energi mereka dalam 1 bulan berapa dan berapa yang bisa mereka hemat begitu ya. Nah setelah itu kemudian tercatat dampaknya secara operasional dan juga penggunaan dari energi listrik sendiri itu gimana sih dari feedback yang sudah tercapture? Efektivitasnya ya? Ya. Ya, jadi dari feedback-nya itu adalah satu mereka kalau misalnya contohnya pemilik bisnis yang punya tenan ya, mereka lebih transparansi dengan tenan-tenannya dari untuk penggunaan listrik mereka itu satu. Terus kemudian proses pengambilan data listrik itu lebih singkat dibandingkan sebelumnya. Lalu untuk yang industri mereka bisa melihat di mana sih kebanyakan pemborosan listrik digunakan sehingga mereka bisa melakukan tahap untuk efisiensi proses dari produksi mereka. Oke, apakah ada rencana ke depan dari listrik ini kan menarik berarti ya ketika kita, saya sendiri sebagai pengguna pribadi begitu ya atau retail nantinya gitu kan suka bertanya-tanya kok angka yang kemarin dengan yang kayak segini kok berbeda tapi pemakaiannya nggak ada penambahan, mungkin ada kebocoran dan lain sebagainya. Ada nggak mungkin rencana atau obrolan dari PLN misalnya menggandeng listrik untuk bekerja sama dalam hal tersebut atau gimana sih? Memang ada tapi saat ini masih on proses jadi saya tidak bisa disclose lebih karena itu masih dalam pembicaraan. Ya. Nanti suatu saat nanti akan kita informasikan kembali. Tapi Oke. ada arahan ke sana lah ya? Ada arahan ke sana, iya. Artinya memang kolaborasi yang dilakukan antara stakeholders energi yang ada di Indonesia ini memang berjalan begitu ya, apakah itu dari perusahaan rintisan ataupun mungkin PLN sendiri sebagai penyedia energi ataupun listrik yang ada di Indonesia. Oke, secara target dari listrik sendiri dalam jangka panjang apa saja Mbak Marlin? Dalam jangka panjang kita kita pengen nggak cuma retail atau korporasi yang kita serve, tapi itu termasuk dengan pribadi ya, residensial masing-masing rumah. Dan kedepannya itu kita pengen Indonesia itu lebih minim lah, maksudnya lebih efisien lah dalam menggunakan energi. Walaupun source energinya itu dari energi terbarukan atau energi yang lama. Oke, semoga kedepannya banyak juga ya sebenarnya investasi yang masif lagi soal
energi baru terbarukan ini dan mendukung juga termasuk untuk listrik begitu ya. Baik, Mbak Marlin terima kasih ya sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk listrik, sampai jumpa. Terima kasih. Dan pemirsa, sebelum kami akhiri Create Up kali ini pemirsa, kami hadirkan kembali informasi seputar update dari indeks harga saham gabungan saat ini, di mana tadi sempat melemah di pembukaan awal pukul 9, saat ini lebih 27 menit, hanya turun tipis 0,07% di 6.950, dengan rupiah saat ini pemirsa di 15.519 menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari data RTI sejauh ini yang menjadi top gainers diantaranya adalah ada AMMN, Brand, SGR, PSDN, TRJA, Puri, GJTL, kemudian ada GTRA, CTRA ya, kemudian juga ada ADMR dan juga NATO. Oke, ini kayaknya GTRA ya, Oke. Aman dan juga Aman Mineral, Brand kembali menjadi top gainers, BHAT, STRK top losers, UNTR, Medco itu juga masuk dalam kategori top losers seperti data yang bisa Anda saksikan di layar pemirsa pada saat ini. Dan demikianlah pemirsa Power Breakfast kali ini, semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Saya Prisa Sompodatu. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.